Drama perseteruan di dunia skincare tanah air tampaknya kian memanas dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah sorotan publik terhadap kasus pidana antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang kini telah memasuki tahap persidangan, perkara lain yang turut melibatkan nama-nama besar seperti Dr. Samira alias Doktif dan Sela Saukia pun ikut mencuri perhatian. Belum lama ini, melalui unggahan di media sosial pribadinya, Sela Saukia mengumumkan bahwa dirinya dijadwalkan akan menghadiri panggilan sebagai saksi dalam kasus Reza Gladys pada Kamis mendatang. Dalam pernyataan yang ia sampaikan melalui broadcast channelnya, Sela menyebut bahwa kehadirannya dalam sidang tersebut adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai saksi yang mengetahui sebagian fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menariknya, dalam pesan tersebut, Sela juga menyelipkan harapan agar Dr. Samira atau yang dikenal dengan sebutan Doktif turut hadir dalam agenda persidangan tersebut. Menurutnya, Doktif memiliki peran krusial dalam perkara ini dan seharusnya berada di garda terdepan untuk mengungkap kebenaran. Besti, aku hari Kamis ke pengadilan untuk menjadi saksi kasus Dr. Reza. Minta doanya ya, lancar-lancar semuanya. Kayaknya saksinya ada 4. Melvina, Dr. Oki, Doktif, semoga semua bisa datang. Udah lama gak silaturahmi, rindu juga terutama Doktif. Aku berharap Doktif datang sih, karena mana mungkin dia gak datang. Kan pembela masyarakat Indonesia dari mafia-mafia skincare. Ini puncak klimaksnya untuk bersaksi, ujar Sela. Tidak akan diam. Ya, Doktif tetap akan melakukan unboxing, tetap akan bicara bahwa produk ini tidak boleh digunakan oleh masyarakat. Hati-hati karena ini merusak kulit wajah kalian. 17 tahun dan lebih tepatnya sekarang 18 tahun ya, Doktif itu ngurusin klinik kecantikan. Dan sekarang bergeser. Ya kalau dulu tidak ada keluhan apa-apa ingin cantik, kalau sekarang kulit wajah pasien Doktif sudah rusak tapi ingin kembali lagi normal, itu sulit sekali guys. Makanya Doktif tidak akan gentar. Kenapa? Karena pasien itu korban-korbannya terus berjatuhan hingga detik. Sebelumnya, laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Sela Saukia terhadap Dr. Samira atau yang lebih dikenal dengan sebutan Doktif, dikabarkan telah mengalami perkembangan signifikan. Berdasarkan informasi terbaru, laporan tersebut kini telah resmi naik ke tahap penyidikan. Kabar tersebut diperkuat dengan terbitnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari penyidik Polda Metro Jaya. Dalam surat itu dijelaskan bahwa unsur dugaan tindak pidana yang dilaporkan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni penyidikan. Hal ini kemudian dikonfirmasi langsung oleh Petrus Balapatyona, kuasa hukum Sela Saukia, saat ditemui awak media. Ia menjelaskan bahwa dengan naiknya status laporan ini, maka ada indikasi kuat bahwa pihak kepolisian melihat adanya dugaan pelanggaran hukum yang patut ditindaklanjuti. Jadi SP2HP itu kemarin kami dapat dari penyidik Polda, dari bagian cyber, suratnya tanggal 26 Juni yang intinya memberitahu kepada kami bahwa ada perkembangan di mana penyidik cyber telah memeriksa 4 orang saksi, yaitu SS, Arif, Irfan, dan Ita. Dan dalam surat yang SP2HP itu penyidik menjelaskan bahwa pada tanggal 7 Juli jam 10 si Doktif akan dimintai keterangannya. Ya, nanti setelah Doktif dimintai keterangan, biasanya gelar perkara lalu penetapan tersangka. Jadi yang dipanggil ini Doktif selaku terlapor. Jadi kalau terlapor itu nanti berubah statusnya menjadi tersangka. Setelah tersangka, kalau memang memenuhi unsur semua, bisa dilakukan penahanan. Ya, dia akan melakukan pencemaran nama baik kan, yang mencemarkan bahwa produk SS itu bermasalah. Itu laporannya, dilaporannya. Nah, dan ternyata kan sekarang terbukti dia dipanggil. Ya, dia dipanggil ya mungkin langsung ditingkatkan menjadi tersangka. Ya, artinya si Doktif harus diproses dan harus ditahan. Karena sudah menimbulkan kerugian yang banyak kan. Gitu, dia menyebarkan berita bohong dan sebenarnya
Doktif itu tidak punya kapasitas untuk mereview. Dia sebagai apa? Dia dapat mandat dari siapa? Dia boleh saja memberikan edukasi. Kalau memang murni edukasi, berarti dia kan tidak punya kepentingan di produk-produk itu. Sementara dia kan juga jualan produk. Jadi sebenarnya dia ingin menjatuhkan produk orang supaya produk dia laku. Itu aja poinnya kan. Sementara itu, perseteruan antara Doktis dan Sela Saukia sejatinya tidak berbuah laporan itu saja. Ya, layaknya Sela, Doktif pun telah membuat laporan balik terkait dugaan penyekapan dan persekusi merujuk kepada peristiwa tanggal 17 Januari 2025 yang terjadi di sebuah rumah makan. Seperti diketahui, kala itu Doktif merasa disekap oleh pihak Sela yang melarangnya untuk pergi meninggalkan tempat. Sudah juga. Tidak terbukti penyekapannya. Yang dilaporkan kan penyekapannya, tapi kan buktinya dia tidak pernah disekap kan, dia sendiri yang duduk di dalam mobilnya. Nah, mobil dia kan dipalangin dengan tujuan datang polisi untuk memeriksa, melihat produk yang dia bilang produknya SS itu kan. Tapi dia tidak keluar dari mobil kan. Itu jadi dia bilang disekap, padahal mobil dipalangin supaya dia tidak pergi. Dan itu yang datang polisi. Ya, tadi bawa ke kantor polisi, tapi di polisi juga dia tidak tunjukkan mana produk SS. Nah, kan karena kalau dia mau fair, dia kan harus tunjukin produk SS supaya diakuin atau tidak kan, tapi kan nggak pernah. Gitu loh, ya. Kalian bisa lihat kan bagaimana mereka amnesia, mereka bilang tidak menyentuh, tidak tersentuh, sedangkan jelas banget dilihat oleh jutaan masyarakat, ya. Ada buktinya, apa yang kalian mau elakkan? Untung semua itu terlihat dengan jelas. Jadi nggak bisa lagi mereka ngeles. Yang jelas terkait dengan kejadian tanggal 17 itu, yang pertama kita laporin pasal 335. Selanjutnya begitu kita review lagi, review dengan bukti-bukti yang ada, maka muncul pasal-pasal berikutnya yang kebetulan kita sudah laporkan ke sini. Dan itu sudah tinggal kita nunggu beberapa panggilan dari tim penyidik untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan yang kita telah buat. Itu aja sekarang saat ini. Kita mengikuti semua prosedur yang sesuai aturan aja. Ya, sesuai aturan. Gitu. Sudah kalian ketahui lihat bahwa beberapa seperti Sela Saukia, Arif Afanda, Hardi Rukmana, siapa lagi? Fitra, suaminya, terus siapa lagi 5 aja ya? Siapa? Irfan yang diakui oleh Sela sebagai manajer, itu mereka ngamuk-ngamuk ya. Irfan ngamuk, mungkin karena omsetnya juga turun, jadi marah banget sama Doktif ya. Untuk Irfan ya, kan kamu yang bilang ngata-ngatain Doktif pada saat tutup pintu mobil, itu kamu ya, Irfan ya. Jadi kamu yang mengata-ngatain Doktif, itu pun sudah Doktif laporkan. Berbicara soal perkara antara Sela dan Doktif, tentu tidak mungkin lepas dari perkara utama perseteruan dunia skincare, yakni kasus pidana yang melibatkan Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Pasalnya, belakangan justru beredar luas sebuah kabar yang menyebut Sela Saukia pernah merasakan hal yang sama dengan Reza. Di mana layaknya Reza, Sela disebut-sebut pernah mendapatkan aksi dugaan pemerasan dari pihak Nikita Mirzani. Oh iya, betul. NMU Jumlahnya waktu itu kalau nggak salah 350 juta. Yang sama modusnya bahwa dia misalnya mereview, tapi dalam review itu dia istilahnya meminta supaya ditutup mulutnya. Dia tidak mau mereview lagi kalau ada uangnya, maka SS memberikan uang sehingga dia tidak mereview lagi. Dan waktu itu 350. sudah dikirim ya, Sudah. Ada bukti transfernya juga? Ada semua. Ya, ada semua, bahkan dulu kan ada WA-WA-an antara Nikmir dengan SS dan suaminya SS, Fitra, Bang Fitranya. Ada semua. Gitu, sampai ke uang-uangnya, penyerahannya segala macam ada. Nikmir itu kan mereview, tapi tujuannya kan untuk istilahnya dia mereview, lalu kalau dia terlalu menyerang,
dia meminta supaya saya tidak menyerang lagi, bayar dong, kira-kira begitu. Jadi sama seperti di perkara yang Reza Gladys itu kan, RG itu, dia berkomunikasi dengan apa namanya, asistennya itu, dia kasih kode bahwa harus cepat kirim supaya saya tidak review lagi, saya sudah pegang produk-produknya yang bermasalah. Jadi tujuannya menakuti dan meminta uang, gitu loh. Sama, SS pun sama, dia nakut-nakutin meminta uang, gitu loh. Semoga masalah ini cepat selesai. Semua gantian Reza yang masuk penjara. Oknum mafia skincare ini kenapa sih kok nggak sadar diri gitu? Kalian ini udah ngambil ratusan miliar uang masyarakat, triliunan loh, ya. Sedangkan teknik kita ini mengungkapkan, menyuarakan kebenaran dengan caranya dia yang barbar seperti itu. Ini emang caranya dia, gitu. Tapi yang Doktif lihat untuk kasus kali ini beliau terjebak saja, seperti itu sih.